Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan lancar segala aktivitasnya, amin. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tahapan proses awal membuat bonsai kelapa ya. Nah, ini cara khusus buat teman-teman yang masih belajar atau mau memproses membuat bonsai kelapa. Jadi ini tahapan mulai dari awal ya. Ini saya ada satu bahan. Nah, ini jenis kelapa gading ya, gading kuning yang baru tumbuh tunas pendek. Ini pas untuk kita proses membuat bonsai kelapa dengan ukuran daun yang kecil. Nah, untuk contohnya gading kuning itu seperti ini. Di sini rata-rata banyak jenis kelapa gading teman-teman ya. Nah, seperti ini, mulai dari gading kuning dan gading orange. Nah, ini oke teman-teman, yang pertama kita siapkan alat dan bahannya. Untuk alat kita siapkan pisau sayat seperti ini dan pisau biasa ya. Kemudian selanjutnya media tanam juga kita siapkan, dan yang paling penting kita siapkan pot ya. Ini saya pakai pot plastik yang jelek seperti ini. Tidak apa-apa teman-teman, ini kan untuk memproses awalnya ya. Jadi nanti setelah tumbuh bagus kita ganti dengan pot yang lebih bagus. Oke, untuk bahannya tadi ini jadi tunas panjang seperti ini pas teman-teman ya. Ini kita proses ukuran daun yang kecil. Nah, langkah awal ini bisa kita kupas, lalu kita bersihkan tempurung kelapa atau batok kelapanya ya. Jadi tergantung selera teman-teman. Nah, untuk saya ini tidak akan saya kupas teman-teman. Jadi cukup saya kasih lubang di bagian atasnya sini ya. Tujuannya untuk memproses akar. Jadi ini konsepnya saya buat akar yang mengelilingi batok teman-teman. Jadi jika kita pertahankan sabutnya, maka untuk pertumbuhan akar itu jadi lebih cepat ya. Jadi nanti setelah prosesnya sudah hampir jadi, baru ini kita bisa kupas jika teman-teman ingin melihat atau mengekspos akarnya ya. Oke, kita buat lubang dulu teman-teman. Jadi cara buatnya seperti ini ya. Kita arahkan pisaunya. Nah, seperti ini. Diusahakan ini pisaunya tajam ya, supaya mudah dan hasil bekas potongannya itu bisa rapi. Yang penting harus hati-hati teman-teman ya, tidak melukai tangan ya.
Seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jika kita lakukan proses tadi ya untuk melubanginya, jadi tidak dengan memangkas seperti ini ya, jadi dari atas. Kemudian setelah kita pangkas tadi, ini bekas ini kita rapikan. Sudah tumbuh 3 akar teman-teman, 4 akar ini yang satu sudah menembus ya. Ini kita potong sedikit karena bagian pucuknya ini tadi patah. Nah seperti ini untuk hasilnya ya, proses membuat lubang di bagian atas. Oke, setelah itu kita tanam, kita langsung tanam teman-teman. Untuk bagian dasar pot kita manfaatkan bekas sabutnya tadi untuk menjaga kelembapan ya media tanamnya. Dan langsung kita tambahkan media tanam. Ini untuk media tanam saya pakai campuran tanah, kemudian sekam dan sedikit pupuk ya, pupuk kandang. Tanam segini teman-teman.
kemudian langsung kita siram. Nah, jadi ini fungsinya juga untuk memudahkan proses penyiraman teman-teman ya. Kita lubangi tadi, dan untuk mempermudah saat ini proses awal penyayatan ya. Oke, sudah cukup. Selanjutnya proses yang terakhir teman-teman, yaitu kita lakukan proses sayat ya, sayat mawar biasanya disebut. Ini bertujuan untuk mempercepat daun ini akan mekar ya, dan akan mendapatkan ukuran daun yang kecil. Nah, ini jika teman-teman biarkan, ini akan tumbuh liar dan besar ya. Oke, langsung kita eksekusi. Jadi ini bagian awal untuk membuat bonsai kelapa daun kecil teman-teman. Jadi aman ya, setelah kita tanam kemudian kita sayat seperti ini, tidak apa-apa teman-teman. Karena untuk bibit yang kecil seperti ini masih mengandalkan makanan yang ada di tempurung batok ya. Nah, kita belah-belah kecil seperti ini. Ini tidak akan langsung kita buang ya, kita tunggu sampai kering baru bisa kita rapikan bekas sisa sayatan seperti ini teman-teman. Ini harus hati-hati ya, karena rawan sekali patah ya. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah kita sayat, ini lebih baik kita tempatkan yang terkena sinar ya, supaya bekas sayatannya ini cepat kering dan untuk menghindari busuk teman-teman. Jadi kita tempatkan di tempat yang terkena sinar ya. Oke teman-teman, seperti itu untuk proses tahapan awal membuat bonsai kelapa daun kerdil, khusus untuk teman-teman yang baru belajar ya. Oke teman-teman, nanti ini akan kita update untuk perkembangannya, daunnya akan tumbuh sebesar apa. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu B and Y, niat, yakin, dan ikhlas.